Hastari dari Kerajaan Gantapura. Di sebuah kerajaan yang makmur bernama Gantapura, hiduplah seorang putri muda bernama Hastari. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki hati yang lembut seperti embun pagi. Satu hal yang membuat Putri Hastari benar-benar istimewa, yaitu kemampuannya berbicara dengan hewan. Kemampuan itu diwariskan dari leluhur Kerajaan Gantapura yang dipercaya sebagai penjaga harmoni alam. Suatu hari, negeri Gantapura dilanda masalah besar. Tanaman padi yang menjadi sumber makanan utama rakyat dihancurkan oleh hama yang datang secara tiba-tiba. Petani menangis, lumbung kosong, dan rakyat mulai kelaparan. Pagi itu, Putri Hastari melihat ladang padi yang sudah rusak, lalu memanggil teman-teman kecilnya dari hutan. Burung pipit dan tupai, aku butuh bantuan kalian, ucap Putri Hastari dengan suara lembut. Tanaman padi rusak parah dan rakyatku kelaparan. Apa kalian tahu siapa yang menyebabkan ini? Ucapnya sedih. Seekor burung pipit tua dengan bulu keperakan melangkah ke depan. Kami tahu, Putri, hama itu adalah sejenis belalang merah yang datang dari negeri seberang, dipaksa pindah karena hutan mereka ditebang manusia. Putri Hastari mengangguk. Kalau begitu, kita tidak bisa memusnahkan mereka. Mereka juga hanya mencari tempat untuk hidup. Burung-burung pipit mulai bercicit-cicit, saling berbisik dengan semangat. Lalu burung tua itu berkata, "Kami bisa membantu menjaga sawah, asal kau bantu mencarikan tempat bagi belalang-belalang itu." Dengan senyum haru, Putri Hastari pun berseru, "Kita akan bekerja sama untuk alam, untuk rakyat, dan untuk kedamaian." Keesokan harinya, langit Gantapura dipenuhi kicauan burung pipit. Mereka terbang berkelompok, membentuk formasi seperti pasukan udara kecil yang gagah berani. Dari atas, mereka bisa melihat sawah-sawah yang menguning dan gerombolan belalang merah yang terus menyerbu, melompat-lompat tanpa henti. Putri Hastari dengan jubah hijau daun dan mahkota dari ranting mungil yang dibuat para tupai, berdiri di pematang sawah, melihat bagaimana burung pipit mengusir hama itu. Ratusan burung pipit segera terbang rendah, mengepakkan sayap mereka dengan semangat luar biasa. Mereka tidak menyerang, tetapi mengganggu gerak belalang agar menjauh dari tanaman padi. Pipit-pipit terlatih itu menggiring hama-hama tersebut ke arah pinggir hutan, menjauh dari ladang rakyat. Namun,
masalah baru muncul. Kita bisa mengusir mereka sementara, ujar salah satu burung pipit dengan napas ngos-ngosan. Tapi kalau mereka tidak punya tempat tinggal baru, mereka pasti akan kembali. Putri Hastari merenung. Tiba-tiba ia ingat sebuah hutan jauh di utara, hutan gelap, tempat yang selama ini dianggap terlarang dan ditakuti. Tapi menurut legenda tua yang pernah ia baca, di sana ada padang rumput luas dan tanaman liar yang bisa menjadi rumah bagi para belalang. Aku harus ke sana, ucap Putri Hastari mantap. Tidak, seru para hewan lain. Kami ikut. Dan begitu, dimulailah petualangan Putri Hastari ke hutan terlarang bersama tupai dan burung pipit. Rombongan Putri Hastari tiba di sebuah lembah dalam yang dipenuhi kabut. Di tengah-tengahnya terbentang sebuah jembatan gantung tua yang tampak rapuh, menggantung di atas sungai deras yang mengaum di bawahnya. Jembatan itu terbuat dari tali akar dan papan-papan kayu yang sudah lapuk, bergoyang ditiup angin. Ini jembatan Halimun, bisik tupai sambil membuka peta lusuhnya. Tak ada jalan lain untuk mencapai hutan terlarang selain melewati jembatan ini. Baru saja kaki Putri Hastari menginjak papan pertama, tiba-tiba terdengar suara berat dan menggema dari balik kabut. Siapa yang berani melangkah ke wilayahku tanpa menjawab teka-teki? Dari balik kabut muncul seekor katak raksasa berwarna hijau. Namanya adalah Koak, sang penjaga jembatan. Aku Putri Hastari dari kerajaan Gantapura, ujar Hastari dengan tenang tapi tegas. Kami ingin lewat untuk menyelamatkan negeri kami dari kelaparan. Koak menyipitkan matanya. Tak ada yang boleh lewat tanpa menjawab 3 teka-tekiku. Tapi ingat, kalau kau gagal, kalian semua akan kubuat melompat seperti katak sampai esok pagi, katanya sambil tertawa. Hahaha. Burung-burung pipit langsung sembunyi ke belakang Putri Hastari, sementara tupai gemetar di balik semak. Tapi Hastari hanya mengangguk dan berkata, "Berikan teka-tekinya." Teka-teki pertama. Aku ada di pagi dan sore, tapi tak kau lihat di malam dan siang. Aku berjalan tanpa kaki, tapi bayangku selalu panjang. Apakah aku? Hastari berpikir sejenak, lalu tersenyum. Jawabannya, bayangan, katanya. Koak terdiam sebentar, lalu mengangguk. Benar, tapi masih 2 lagi. Teka-teki kedua. Semakin banyak kau ambil dariku, semakin besar aku jadinya. Aku bukan benda, tapi bisa menelanmu. Apakah aku?
Hastari sempat ragu, tapi Tupai berbisik, "Ingat, ini tentang logika." Hastari menjawab, jawabannya lubang. Koak menepuk tangan berselaputnya. "Kau pintar juga, putri kecil. Tapi teka-teki ketiga yang paling sulit." Teka-teki ketiga. Aku bisa dibagikan tanpa pernah habis. Tapi jika kau simpan, aku akan membusuk. Aku datang dari hati, tapi mengubah dunia. Siapakah aku? Hastari terdiam. Burung pipit dan tupai saling menatap. Semua menunggu. Lalu Hastari melangkah maju. Jawabannya kebaikan. Koak mematung, lalu tersenyum. "Hah, tepat!" serunya, dan jembatan bergetar. Kemudian kabut terbelah seperti tirai, memperlihatkan jalan aman ke seberang. "Kau bukan hanya cerdas, Putri Hastari," kata Koak sambil membungkuk. "Kau layak melewati jembatan ini. Bawalah pasukan kecilmu dan hati-hati." Begitu rombongan menyeberangi jembatan Halimun, mereka resmi memasuki wilayah hutan terlarang. Tapi anehnya, bukannya menakutkan, hutan itu terasa hidup. Angin seolah berbisik, dedaunan bergemerisik menyambut, dan bunga-bunga kecil cantik berayun-ayun. "Ini indah," gumam Hastari takjub. Tiba-tiba, seekor rusa putih bertanduk emas muncul dari balik pepohonan. Ia melangkah pelan, tenang, dan langsung menatap Hastari. "Putri yang bisa bicara dengan hewan, kami telah menunggumu," ucap si rusa dengan suara lembut seperti air sungai. "Kau tahu kami akan datang?" tanya Hastari. "Alam tahu. Sejak tanah di negerimu mulai merintih karena kelaparan, angin membawa ceritanya ke seluruh penjuru, termasuk ke sini." Si rusa berbalik, lalu berjalan ke arah padang rumput tersembunyi. Hastari dan rombongan mengikutinya. Mereka tiba di sebuah tempat yang menakjubkan. Padang hijau abadi, tempat yang penuh dengan tumbuhan liar yang tumbuh subur tanpa sentuhan manusia. "Ini tempatnya," kata burung pipit. "Rumah baru untuk para belalang." Namun, sebelum mereka bersorak, muncul suara gemuruh berat. "Siapa yang berani membawa hama ke wilayah kami?" Seekor elang, penjaga langit hutan terlarang, turun dari langit. Sayapnya membentang seperti bayangan malam. Matanya tajam mengawasi rombongan. "Tenang, kami tidak datang untuk merusak," seru Hastari, berdiri di depan teman-temannya. "Kami datang untuk mencari rumah bagi para belalang yang kelaparan. Mereka tak berniat merusak. Mereka hanya kehilangan tempat." Elang menatapnya lama, lalu menoleh ke rusa.
Apakah kau percaya padanya? Rusa mengangguk. Ia menjawab teka-teki koak. Ia berjalan bersama Pipit dan Tupai, bukan dengan pedang. Ia adalah jembatan antara manusia dan alam. Akhirnya, elang membentangkan sayapnya. Baik, tapi ingat, padang ini harus dijaga. Belalang tidak boleh serakah, dan manusia tidak boleh kembali membawa alat perusak ke sini. Aku bersumpah, kata Hastari, akan melindungi tempat ini selamanya. Dengan itu, angin berembus lembut dan rombongan bersorak bahagia. Mereka menandai lokasi padang di peta, mengirim burung untuk memberi kabar ke kerajaan, dan belalang bisa pindah ke tempat tersebut. Sekembalinya ke Gantapura, Putri Hastari disambut dengan sorak-sorai rakyat. Belalang-belalang tak lagi menyerang sawah, karena kini mereka punya rumah baru. Putri Hastari pun dijuluki Putri Penjaga Harmoni, dan sejak saat itu, setiap anak Gantapura belajar satu hal penting. Alam bukan musuh, ia adalah teman. Maka dari itu, kita harus menjaganya. Sekian cerita dari Ibu Peri. Selamat bermimpi indah. Anak manis, pejamkan mata.